Seorang raja, panglima besar, dan seorang anak dari desa terpencil harus berhadapan dengan pengaruh gaib yang membahayakan kerajaan. Halo semuanya, terima kasih masih menyimak di Fakta Sejarah dalam kisah Daryana Putra Sambara dari Mas Dioseta, bagian kelima, akhir season 1, perburuan di hutan malam. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Kemuliaan untuk tercipta sebagai seorang manusia terkadang tidak cukup disyukuri oleh beberapa orang. Rasa ingin lebih dari orang lain, hasrat untuk menguasai, kepuasan, serta kenikmatan menggoda seseorang untuk melalui jalan yang gelap. Di hadapan mereka sekarang tengah berdiri sosok yang pernah merasakan kemuliaan seorang manusia, penghargaan, dan kekuasaan. Namun itu tidak cukup untuk membuatnya puas dan memilih untuk membuang kemanusiaannya. Watara. Mulutnya tak lagi dapat berkata penuh. Tangannya yang penuh kuku tajam tak lagi dapat kembali menggenggam orang terkasihnya. Entah apa baiknya dari wujud itu. Itu yang diseret manusia? Teriakku yang tidak tega melihat tubuh sosok yang diseret oleh Watara telah terbelah menjadi dua. Sulit untuk tidak membunuhnya. Mas Brasma geram dengan pemandangan itu, sementara Pak De Indra atau Pak De Haji masih mencoba menahan diri. Watara tersenyum saat melihat amarah di wajah Mas Brasma. Ia pun melempar tubuh itu ke arahnya. Watara melempar tubuh mati seorang prajurit yang sudah kehilangan pinggang dan kakinya. Biadab kau Watara. Mas Brasma menarik pedangnya dan menyerang Watara yang sudah dalam wujud mengerikan itu. Jangan gegabah Brasma, larang Raja Indra. Tanpa disangka, pedang Mas Brasma menusuk dan menembus tubuh Watara dengan mudah. Darah pun mengalir dari tubuh itu begitu saja. Watara pun terpaku menatap pedang yang menembus tubuhnya itu. Kau pantas mati, ucap Mas Brasma yang menghujamkan pedangnya lebih dalam lagi. Tapi bukannya kesakitan, Watara malah mulai tersenyum. Awas! Menyadari ada yang aneh dengan senyuman itu, aku pun memutuskan untuk berlari menarik tubuh Mas Brasma. Sayangnya, aku sedikit terlambat, sehingga cengkraman tangan Watara hampir saja melumat lengan Mas Brasma. Lengan Mas Brasma pun bercucuran darah. Padahal, ia hanya terkena ujung dari cakar Watara. Sebaliknya, Watara seolah tidak merasakan luka dari pedang yang Mas Brasma tusukkan ke tubuhnya tadi. Otot-otot di tubuhnya seolah menutup luka itu dengan sendirinya. Itu tidak wajar. Cakar dan cengkramannya bisa melumatkan tulang, bahkan tengkorak manusia dengan mudah. Peringat Empu Randu, jangan hadapi dia dengan tangan kosong. Gunakan pedang kalian, perintah Pak De Indra. Apa yang terjadi pada Mas Brasma membuat kami memutuskan untuk menyerang bersamaan. 3 buah pedang bergantian menyerang dengan sekuat tenaga. Namun hampir semua sia-sia. Tidak ada lagi satupun serangan mereka yang mendarat di tubuh Watara. Sebaliknya, Watara semakin menjauh dan semakin menghilang di antara kegelapan hutan. Jangan lari, aku mencoba mengejarnya. Namun Pak De Indra menarik tubuhku. Jangan, dia bukan lari. Jangan lengah, ucap Pak De Indra. Benar ucapan Pak De. Tidak mungkin seseorang yang sudah memiliki kekuatan semengerikan itu melarikan diri dari kami. Satu-satunya yang memungkinkan adalah dia tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini. Dia ingin menikmatinya. Sementara itu, udara malam di hutan semakin dingin. Sesekali aku mendengar suara dedaunan yang bergesekan dan segera menoleh ke arahnya. Namun selalu tak kutemukan apapun yang berarti. Tolong! Ada suara seseorang dari salah satu sisi hutan. Kami pun berlari menuju asal suara itu dengan menembus hutan lebih dalam. Kami benar-benar yakin akan arah suara itu. Tapi kami tidak menemukan apapun sampai tiba-tiba terjadi sesuatu.
Sebuah kepala melayang dan jatuh di antara kami. Itu kepala prajurit, ucapku. Mas Brasma terlihat semakin geram. Namun Bu Randu segera melepas satu lapisan kain bajunya dan menutupi kepala itu dengan kain itu. Masih ada beberapa di hutan ini. Akan gua habisi mereka dulu sebelum giliran kalian. Ini menyenangkan. Terdengar suara Watara dari salah satu sisi hutan. Tiba-tiba Mas Brasma melemparkan pedangnya ke arah kegelapan hutan. Sialan. Aku tahu bahwa itu adalah arah suara Watara. Tapi tidak mungkin Mas Brasma bisa mengenainya begitu saja dengan lemparan itu. Kami pun menyusul ke arah itu. Tapi sosok Watara tidak lagi ada di sana. Suara lompatan dari pohon ke pohon layaknya monyet hutan terdengar menjauh dari arah kami. Masih ada berapa prajuritmu di hutan ini? Tanya Pak De Indra. 3, ucap Mas Brasma cemas. Jelas pikirannya terganggu dengan nasib prajurit-prajuritnya. Aku sempat cemas bahwa Mas Brasma akan lengah dalam keadaan ini. Tapi saat aku mendapati bercak darah yang masih menetes di pedang Mas Brasma, aku tidak lagi meragukannya. Pedang itu benar-benar menggores Watara. Cara terbaik adalah kita ambil resiko. Kita berpencar menjadi 2 kelompok. Panglima Brasma dan Prabu Indrajaya yang merupakan petarung harus dipisahkan. Aku akan bersama Raja Indrajaya dan Putra bersama Panglima Brasma. Inilah perhitungan kekuatan tempur yang seimbang, ucap Empu Randu menjelaskan rencananya. Tidak ada satupun dari kami yang membantah. Aku juga bisa menilai bahwa kemampuanku dan Empu Randu masih di bawah Mas Brasma dan Pak D. Jangan ada yang menghadapi Watara seorang diri. Saat menemuinya kalian cukup menahannya dan memberi tanda bagaimanapun caranya. Jelas Empu Randu. Aku pun mengikuti Mas Brasma yang mencoba meraba-raba kegelapan hutan. Kami tidak lagi menahan suara kami. Sebaliknya, kami terus berteriak mencari siapapun yang masih ada di hutan. Prajurit atau siapapun, kesini. Ada yang mengincar nyawa kalian, teriakku, dan Mas Brasma sembari terus menyusuri hutan tanpa mengurangi kewaspadaan kami. Tes. Di tengah perjalanan kami, tiba-tiba aku merasakan tetesan air dari atas. Aku pun berhenti dan memastikan apakah langit akan mulai turun hujan. Tapi saat tetesan itu menetes lagi di telapak tanganku, aku mengetahui ada yang salah. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, menahan emosi tentang apa yang berada di atasku. Tanpa perlu aku menoleh pun, aku bisa menebak bahwa di atasku terdapat jasad prajurit tadi yang kepalanya dilemparkan kepada kami. Watara bajingan, dia benar-benar menjadi setan sepenuhnya, geram Mas Brasma. Aku menepuk pundak Mas Brasma, berusaha membuatnya tenang, walaupun sebenarnya aku juga ingin meledak. Bersabarlah sebentar. Sebentar lagi akan kubalaskan dendammu dan kukuburkan kau dengan layak, pamit Mas Brasma pada jasad prajurit yang masih tersangkut di atas pohon itu. Kami mempercepat langkah kami dan mempertajam telinga. Dalam hati aku cukup khawatir dengan Pak D dan Bu Randu. Namun aku yakin Pak D Indra sama sekali bukan orang yang akan kalah dengan mudah oleh sosok Watara. Setan brengsek. Dari salah satu sisi aku mendengar suara teriakan seseorang bersama suara pedang yang beradu. Aku pun memastikan arah suara itu dan mencoba memberitahu Mas Brasma. Mas, ada suara di sana, ucapku. Mas Brasma mencoba menajamkan telinganya dan mengganti arah tujuan kami ke asal suara itu. Bertahan, kami datang, teriak Mas Brasma saat semakin yakin bahwa sosok itu benar ada tak jauh dari hadapan kami. Setelah menyibakkan beberapa semak, kami pun mendapati seorang prajurit yang tubuhnya sudah dipenuhi darah. Ia sekuat tenaga berusaha untuk berdiri. Di hadapannya ada sosok Watara yang sudah bersiap menambah luka-luka di tubuh prajurit itu lagi. Takut kami tidak akan sempat sampai di sana tepat waktu, aku pun melemparkan pedangku ke arah Watara sekuat tenaga. Sayangnya, seranganku tidak mengenainya. Tapi sementara, Watara mengalihkan pandangannya ke arah pedang yang kulempar.
Mas Bisma memiliki waktu untuk berlari, mendekat, dan menyerangnya. "Sudah cukup, biar kami saja." Aku menundukkan tubuh prajurit itu dan menyeka darah yang ternyata berasal dari tusukan kuku-kuku yang tajam di bahunya dan titik lainnya. "Apa itu Panglima Brasma?" tanya prajurit itu. Aku mengangguk. "Benar, syukurlah." Prajurit itu pun mendapati posisi yang nyaman dan aku meninggalkannya untuk mengambil pedang yang sebelumnya ku lempar. "Sudah kubilang, giliranmu terakhir setelah ku habisi mereka semua," ucap Watara meremehkan Mas Brasma. Mas Brasma tidak menjawab dan membalas ucapannya dengan menusukkan pedangnya ke tubuh Watara. Namun sebelum hal itu sempat terjadi, Watara menggenggam bilah pedang itu dengan tangan kosong. "Tidak ada gunanya," ucap Watara. Tapi sebelum berbuat lebih jauh, tangan Watara yang menahan pedang Mas Brasma putus. Watara pun menoleh ke arahku yang telah melakukan itu. Emosiku tak lagi tertahankan. Sekuat tenaga aku menebas tangannya yang menjijikan itu. Entah bagaimana aku bisa memiliki kekuatan itu. Bocah ingusan," umpatnya. Luka di tangannya menutup, namun telapak tangannya yang telah terputus membusuk seketika. "Jadi begitu, kami harus mencincang-cincang tubuhmu untuk mengalahkanmu?" ucap Mas Brasma yang menyadari hal ini. Watara terlihat cemas, tapi aku tahu ia akan melakukan sesuatu. Aku pun memasang kuda-kuda lagi dan bersiap membantu Mas Brasma. Tapi Mas Brasma menahanku. "Jangan, kau ambil obor prajurit itu dan buat api yang besar," perintah Mas Brasma. "Benar, kami harus memberi tanda pada Pak De Indra dan Burandu. Tapi apakah aku bisa membuat api yang cukup besar untuk memberi tanda kepada mereka?" Mas Brasma pun tak memberi celah pada Watara. Sebaliknya, Watara menggumamkan mantra yang membuat kulit-kulitnya semakin mengeras. Kali ini pedang Mas Brasma tidak bisa menembus tubuhnya dengan keras. Aku mengumpulkan kayu-kayu di sekitarku dan menumpuk dedaunan kering dan beberapa kain yang kudapatkan dari jubah prajurit tadi dan ikatan yang kugunakan. Api pun menyala perlahan hingga membesar. Entah aku merasa ragu apakah Pak De Indra dan Burandu bisa menemukan cahaya api ini. Aku pun kembali kepada Mas Brasma dan bergabung dalam pertempuran. Ini adalah tingkat pertarungan yang berbeda. Ilmu bela diri Mas Brasma yang tengah serius benar-benar jauh dari jangkauanku. Sekali lagi aku menebas tangan Watara sekuat tenaga. Namun kali ini seranganku terpental setiap menyentuh kulitnya. Berbeda dengan tadi, kulitnya jauh lebih keras seperti kulit seekor buaya. Jangan terkecoh. Setiap makhluk pasti punya titik lemah, peringat Mas Brasma. Baik, balasku sembari menyerang dengan lebih berhati-hati. Tapi Watara juga tidak diam. Beberapa kali tangannya hampir mendapatkan tubuhku. Sedikit saja aku terlambat, mungkin dagingku sudah terkoyak di genggamannya. "Titik lemah? Kalian bercanda. Justru semua yang berada di tubuh kalian adalah titik lemah," ucap Watara. Ia mengepalkan satu-satunya telapak tangan miliknya. Kali ini ia tidak mencoba mencengkeram kami. Kali ini ia berusaha memukul Mas Brasma. Jelas saja Mas Brasma mundur untuk menghindar. Tetapi ada yang aneh. Walau serangannya tidak mengenai Mas Brasma terpental cukup jauh hingga sulit untuk berdiri. "Mas Brasma, jangan kesini. Hadapi dia. Jangan biarkan brengsek itu lari," perintah Mas Brasma. Benar saja, walau berhasil melukai Mas Brasma, Watara segera menjaga jarak seolah ingin menjauh dari kami. Aku tidak membiarkan itu dan terus menyerangnya. Bila tebasanku tak mampu menembusnya, aku pun memutuskan untuk menyerangnya dengan menusuk persendiannya. Beberapa kali seranganku tertahan, tapi walau begitu, aku berhasil melubangi beberapa bagian tubuhnya yang membuatnya kesulitan untuk berlari ataupun bergerak bebas. Brak! Aku terlalu cepat senang. Tanpa sadar Watara melontarkan pukulan serupa. Sama seperti Mas Brasma, aku berhasil menghindar. Namun kekuatan dari pukulan itu membuat wajahku terpental hingga terjatuh ke tanah. Bergantian denganku, Mas Brasma yang mulai pulih
melancarkan serangannya lagi. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa ada kekuatan yang besar di pedangnya. Mas Brasma pun menebas Watara sekuat tenaga. Watara yang menyadari kekuatan besar di pedang itu memilih untuk menghindar. Namun Mas Brasma juga melompat mengejarnya. Ia pun menahan serangan itu dengan tangannya yang terluka tadi. Dan benar saja, tangan itu terbelah hingga terputus. Tidak mungkin. Mas Brasma segera mengambil potongan tangan itu dan melemparnya ke api yang kubuat. Kini satu lengan Watara sudah habis. Aku yakin bertarung dengan sebelah tangan saja pasti cukup membuatnya lemah. Aku pun mempercepat ritme seranganku. Baru beberapa serangan, tiba-tiba kaki Watara mendarat di perutku. Aku terpental dengan rasa sakit yang luar biasa. Belum sempat mencoba berdiri, tiba-tiba Watara sudah berada di dekatku. Ia bersiap menginjak tubuhku, dan saat aku menghindar, sebuah pukulan menghantam wajahku hingga tersungkur. "Menyingkir setan brengsek!" teriak Mas Brasma yang mencoba menolongku. Tapi Mas Brasma juga tidak luput dari amukan Watara. Watara terlihat berbeda, matanya memutih. Mulutnya banyak meneteskan liur. Ia seperti mengamuk dan kehilangan kesadaran. Aku salah, Watara semakin berbahaya. Susah payah kami bertahan dari serangan-serangannya. Tubuhku sudah penuh dengan luka hanya dari satu lengan Watara. Aku melihat ada satu kesempatan untuk menghentikan serangannya. Mungkin saja aku bisa menusukkan pedangku di antara bahu dan lengan Watara agar ia tidak bisa menggunakan satu tangannya lagi. Aku pun memasang kuda-kuda dan bersiap menusukkan pedangku sekuat tenaga, tapi aku kalah cepat. Ia menangkap lenganku dan memutarnya. Putra, Mas Brasma cemas. Belum sempat bertindak, Watara menarik tanganku dan membantingku ke tanah. Sakit, sungguh sakit. Aku tidak lagi mampu menggerakkan lenganku. Seperti tadi, naluri Watara membawa dirinya mendekat ke arahku yang tak berkutik dan ingin segera menghabisiku. Mas Brasma mencoba menahannya, tapi serangannya tidak cukup kuat. Tangan Watara pun bersiap mencengkeram jantungku. Aku benar-benar tak mampu berkutik menahan rasa sakit ini. Tapi saat kuku Watara menembus kulitku, tiba-tiba sebuah tebasan pedang mementalkan tangan Watara. "Yang mulia," ucap Mas Brasma. Rupanya itu adalah perbuatan Pak D. Indra. Rupanya mereka menyadari apa yang kubuat. Empu Randu menolongku untuk berdiri. Ia memeriksa tubuhku dan menyadari sesuatu yang bermasalah dengan tulangku. "Kamu bisa nahan sakit?" tanya Empu Randu. Belum selesai bicara, Empu Randu sudah menggerakkan paksa tulang bahuku dan memindahkannya ke posisi semula. "Aku belum selesai bicara," gerutuku. "Tapi aku tahu kau akan menjawab bisa," ucap Empu Randu. Walau rasanya begitu sakit, tapi aku bisa menggerakkan lenganku kembali. "Terima kasih, Empu," ucapku ingin segera ikut kembali ke pertarungan. "Tunggu," Empu Randu menahanku. "Perlihatkan pedangmu." Aku tidak mengerti maksud Empu Randu, tapi aku tahu ia ingin melakukan sesuatu. Empu Randu menancapkan pedangku ke tanah. Ia mengambil sebuah benda menyerupai minyak berwarna hitam dari tasnya dan mengoleskannya ke bilah pedangku. Ia membacakan sebuah mantra dengan tangan yang menempel di gagang pedang itu. Dan secara ajaib, bilah besi pedangku berubah menjadi hitam. "Dengan ini, kau bisa mengimbangi mereka berdua, tapi waktumu tak lama. Pedang itu akan hancur dalam beberapa tebasan," jelas Empu Randu. Aku melihat bilah pedang itu sesaat dan berlari ke arah Watara. Meskipun seorang raja dan panglima bertarung bersama, mereka tetap kewalahan melawan Watara. Aku tak menyangka makhluk itu akan sekuat ini. Dengan berhati-hati, aku mencari momentum di mana kecepatan lariku bisa menambah kekuatan seranganku. Saat mendapatkan celah, aku berlari sembari membungkuk serendah mungkin, menghindari pandangan Watara dan menebas pinggangnya hingga pedangku hampir memotong separuh tubuhnya. Berhasil. Kali ini seranganku menembus kulitnya yang keras itu. "Terus putra, serang terus. Jangan berhenti," perintah Pak D. Indra. Api yang kubuat membara semakin besar. Kami bertiga mengeroyok Watara yang seharusnya bisa kami hentikan di tempat ini. Satu demi satu serangan kami menembus tubuhnya. Walau luka itu kembali pulih,
namun kami semakin memiliki kesempatan untuk memotong bagian tubuhnya atau bahkan memenggalnya. Tapi saat kami sedikit lengah, tiba-tiba Watara melompat ke dalam api. Tak ada satupun dari kami yang bisa mengikutinya. Dan saat kami mengejar mengitari api, Watara sudah tidak ada. Dia melarikan diri, tanya Bu Randu. "Hati-hati, jangan lengah," ucap Mas Brasma. Benar, aku masih mendengar suara langkah-langkah seseorang yang mengitari kami. Mas Brasma meningkatkan kewaspadaannya sembari mendekat ke prajuritnya yang sudah hampir tak sadarkan diri tadi. "Mas Brasma, awas!" Aku memperingatkan dirinya saat mendengar suara langkah kaki membesar di arah Mas Brasma. Benar saja, sebuah cakaran mencoba menangkap Mas Brasma. Namun ia cukup sigap mementalkan tangan itu dengan pedangnya. Sayangnya, Watara kembali menghilang. Masing-masing dari kami menajamkan indera kami dan mencoba mencari dari mana Watara akan muncul. Tak ada suara langkah kaki lagi. Tapi aku yakin Watara masih ada di sini. Di mana dia? Pak Ade Indra cemas. Kami bertiga tidak menjawab dan hanya menggeleng, memberi tanda bahwa kami juga tidak memiliki petunjuk. Aku merasa perasaan yang kuat. Ada sesuatu yang mendekat. Tapi aku tidak mendengar suara langkah kaki. Hanya ada satu kemungkinan. Atas! Benar saja Watara sudah hampir mendaratkan tangannya di kepala Bu Randu. Ia melompat dari pohon yang jaraknya begitu jauh. Aku mendorong Bu Randu dan menggantikannya menerima serangan. Aku mencoba menahan serangan yang ia jatuhkan sekuat tenaga dari atas. Beruntung pedangku cukup kuat, walau aku sampai terjatuh di tanah menahannya. Watara yang menyadari serangannya gagal, kembali bersembunyi kembali. Tidak bisa begini terus. Kita harus benar-benar menangkapnya, ucap Mas Brasma. Buat lingkaran, perintah Pak Ade Indra. Kami pun saling membelakangi dan saling melindungi. Namun Watara tidak segera muncul. Kami yakin ia akan semakin berhati-hati. Beberapa kali kami mendengar suara. Namun itu semua hanyalah suara hewan hutan. Kami tetap waspada. Dan Watara pun tidak menunjukkan batang hidungnya. Firasatku buruk, benar-benar buruk. Sudah cukup lama kami menantikan serangan Watara. Tapi serangannya tak kunjung datang. Dia melarikan diri? Tanya Pak De Indra. Harusnya tidak. Tujuan Watara adalah membalas dendam. Balas Bu Randu. Aku setuju dengan jawaban Bu Randu. Tapi firasatku benar-benar mengganjal. Aku pun melihat prajurit Mas Brasma yang terluka. Dan saat itu aku mengingat sesuatu. Tidak, jangan sampai, ucapku yang segera berlari meninggalkan lingkaran. Tunggu Putra, mau kemana? Pak De Indra mencoba mengejarku. Desa, kalau firasatku benar, desa dalam bahaya. Teriakku sembari bergegas berlari secepat mungkin meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin kami bisa lengah? Aku memaksa nafasku untuk terus berlari. Aku tak bisa menghentikan langkahku saat teringat akan keadaan desa. Bila Watara sampai di sana, aku tak bisa membayangkan bila terjadi sesuatu pada pemilik kedai dan pemilik penginapan. Belum sampai aku di gerbang desa, suara pedang dan teriakan sudah terdengar. Sial, dia benar-benar di sana, gerutuku. Dari jauh aku melihat sisa-sisa prajurit Mas Brasma bergelimpangan dan terpental saat mencoba melindungi warga desa. Suara raungan Watara yang tidak seperti manusia pun membuat gemetar seluruh warga desa. Jangan sentuh mereka, ucap prajurit yang menghadang Watara. Ada sesuatu yang ia lindungi di belakangnya. Watara memandangnya sebelah mata. Dengan sekali hempasan prajurit itu terpental. Watara pun mencengkeram dan mengangkat seorang warga desa. Aku memperhatikannya dengan jelas. Warga itu hanya seorang anak kecil yang tak mampu menggerakkan kakinya untuk kabur. Lepaskan anak itu, lepaskan! Prajurit itu mencoba menyerang dengan menusukkan pedangnya di persendian lengan Watara. Namun Watara terlihat kesal. Ia pun melempar anak itu dan berbalik untuk menghabisi prajurit itu dengan kuku-kukunya yang tajam. Pergi! Seorang prajurit lain berteriak memerintahkan prajurit itu untuk menghindar. Namun terlihat jelas bahwa prajurit itu sudah tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Watara tersenyum saat ia bisa memastikan kematian orang yang membuatnya kesal itu. Tapi aku tak akan membiarkan hal itu terjadi. Terang! Kuku-kuku Watara beradu dengan pedangku.
Aku cukup lega bisa sampai tepat waktu. Kau? Tanya prajurit itu. Bawa warga ke tempat yang aman dan kembali ke sini, perintahku. Mereka terdiam mendengar perintahku, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara serangan Watara yang kesal dengan kedatanganku benar-benar tak terhenti. Dia yang bersama dengan Panglima Brasma, ucap salah seorang prajurit. Semua prajurit itu pun menatapku. Ikuti perintah pemuda itu dan kembali ke sini. Salah seorang prajurit menajamkan pesanku. Mereka pun berlarian mengiring warga desa untuk menjauh. Sementara itu, beberapa kali aku terjatuh dengan serangan Watara. Aku terus mencoba berdiri, tapi dengan sekali pukulan saja aku terjatuh kembali. Dengan sebelah tangannya, Watara menghujamkan sebuah pukulan dengan kekuatan yang sangat besar. Aku ingat, ini adalah serangan yang membuat Mas Brasma terpental. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menahan pukulan itu dengan pedang dan kedua tanganku. Trak! Aku terpental. Namun aku masih selamat walau menerima luka yang cukup dalam. Betapa gilanya pukulan itu, bahkan pedangku pun hancur. Seandainya ia masih memiliki sebelah tangannya, mungkin aku sudah mati. Aku harus menyerang. Bertahan seperti ini saja hanya akan membuat keadaan semakin parah. Namun kakiku sangat sulit untuk digerakkan. Nafasku tersengal dengan dampak dari serangan barusan. Sial. Watara menyadari ketidakberdayaanku dan berlari. Sekali lagi, ia mengayunkan telapaknya dan memamerkan kuku-kukunya yang tajam. Aku yakin serangan itu bisa melubangi tubuhku. Namun sebelum serangan itu menyentuhku, tiba-tiba sebuah pedang muncul dari perut Watara. Tak lama kemudian, terlihat Mas Brasma melompat menaiki bahu Watara, menarik rambutnya dan membelah lehernya hingga terpisah dari badannya. Nafasku terengah-engah, menyadari bahwa nyawaku terselamatkan. Tubuh Watara ambruk sementara Mas Brasma segera mencari obor dan membakar kepala Watara. Lain kali kita rubah posisi. Aku yang lari ke desa dan kamu yang menggendong prajurit itu ke sini, ucap Mas Brasma yang menunjukkan prajurit-prajurit anak buahnya tengah digendong oleh Empu Randu. Iya, maaf Mas, ucapku masih dengan wajah pucat. Ia pun mengulurkan tangannya dan membantuku untuk berdiri. Apa sekarang sudah aman? Tanyaku gemetar. Mas Brasma melihat sekeliling. Satu persatu prajurit kembali berkumpul ke arah kami. Mereka seperti mengisyaratkan bahwa warga desa sudah diamankan. Seorang ibu berlari sekuat tenaga menghampiri seorang anak yang sempat dicekek oleh Watara. Nak, kamu tidak apa-apa nak? Tanya ibu itu khawatir. Ibu, takut, balas anak itu polos. Ibu itu pun segera menggendong anaknya dan menunduk berpamitan kepada kami dan buru-buru membawanya ke tempat aman. Sepertinya sudah, jawab Mas Brasma. Aku pun berjalan tertatih ke sebuah rumah dan mencari tembok untuk duduk bersandar. Entah apa yang dibicarakan Mas Brasma, Pak De Indra, dan Empu Randu di depan sana dengan para prajurit. Mereka terlihat masih begitu sibuk, padahal aku tahu mereka sama lelahnya denganku. Sudah, aku terlalu lelah. Setidaknya bila keadaan sudah aman, izinkan aku untuk menutup mata sebentar saja. Sementara itu, di sisi lain, di bagian patih kerajaan Indrajaya. Jika benar dia pelakunya, ini akan berdampak besar pada kerajaan. Sepertinya setelah ini, aku harus tidak banyak di tahta untuk mencari menahan pergerakannya. Terdengar suara Pak De Indra membalas ucapan Mas Brasma. Aku pun terbangun dan mendapati kedua orang itu tengah berbincang di meja di hadapanku. Aku pun melihat sekitar dan mendapati diriku tengah tidur di ranjang penginapan. Sudah bangun? Itu ada jamu di sebelahmu, diminum. Kalau sudah enakan segera mandi, perintah Pak De Indra. Iya, terima kasih Pak De. Sungguh aku benar-benar merasa bersalah. Nampaknya aku sudah sangat merepotkan dan membuat masalah untuk mereka. Aku pun menghampiri mereka sebelum meninggalkan kamar. Maaf Pak De, Mas Brasma, lagi-lagi saya menyusahkan kalian, ucapku. Kowe ngomong apa toleh? Dah ngadus kono, pen utek resik, balas Pak De. Iya, aku segera pergi untuk membersihkan diri di salah satu pancuran yang disediakan di penginapan.
Guyuran air yang menyentuh kulitku perlahan memunculkan rasa sakit dari luka-luka yang ada di tubuhku. Saat itu, aku sadar bahwa sebagian lukaku sudah mengering. Sepertinya ada yang merawat lukaku juga. Aku menghela nafas di bawah air yang mengalir jatuh di kepalaku. Satu seorang panglima besar, yang satu lagi orang nomor 1 di kerajaan ini, dan aku malah terus merepotkan mereka. Saat kembali, sekumpulan prajurit sudah berkumpul di depan penginapan. Ada beberapa prajurit yang masih terluka dan tidak bisa berjalan. Mereka akan berada di desa ini sementara waktu untuk memantau perkembangan sembari menunggu luka mereka pulih. Sisanya, mereka harus kembali ke istana saat itu juga. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu setelah menggeledah tubuh Watara. "Bocah!" Dari jauh terdengar suara Empu Randu yang memanggilku. Aku pun menoleh dan sebuah benda terlempar ke arahku. Sebuah pedang. "Gunakan itu dulu sampai aku selesai membuatkan senjata pusaka untukmu," ucap Empu Randu. Aku menarik pedang itu dari sarungnya. Bobotnya lebih berat dibanding pedang yang pernah kupakai, bahkan lebih berat dari pedang Mas Mardaya. Tapi besi pedang ini sangat tebal. Setiap bilahnya terasah rapi dan terdapat semacam ukiran tak kasat mata. Aku menduga ukiran itu bukan hiasan semata. Ukiran itu seperti merupakan jalur yang bisa membuat pedang itu mengayun dengan akurat. "Hebat, aku belum pernah lihat pedang sehebat ini," ucapku. Mendengarku, Empu Randu malah memukul kepalaku dengan tangannya. "Aduh, jangan berlebihan. Pedang itu bukan pusaka. Itu hanya pedang biasa yang tersisa di rumahku. Setidaknya itu lebih kuat dibanding pedangmu yang lain," ucap Empu Randu. Aku pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Empu Randu. Walaupun cukup berat, sepertinya dengan latihan beberapa minggu, aku bisa menguasai pedang ini. Aku yakin kalau pedang ini tidak akan patah dan bisa bertahan di pertempuran apapun. Empu Randu mengajakku ke kedai di mana Pak Ade Indra dan Mas Brasma sudah berada di sana. Mereka sudah bersiap dan akan kembali ke istana setelah makan. "Gimana? Udah seger?" tanya Mas Brasma. "Seger banget, Mas," balasku yang segera mengisi satu-satunya kursi kosong di meja dengan 4 kursi itu. Tak ada siapapun di dekat kami. Kedai ini hanya diisi oleh kami berempat. Sepertinya Pak Ade ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar genting. "Setelah ini apa yang akan kamu lakukan, Putra?" tanya Pak Ade. "Pulang, Pak Ade. Ibu pasti khawatir. Lagi pula saya ingin berlatih lagi. Jangan sampai aku merepotkan Pak Ade dan Mas Brasma lagi," balasku. Mas Brasma mengisi gelasnya dengan air dan meminumnya sembari menunggu hidangan utama. "Kamu memang belum sekuat kami, tapi jangan menganggap dirimu merepotkan," ucap Mas Brasma dengan santainya. Tapi itulah namanya pertempuran, Putra. Tidak hanya saling melukai, melindungi teman sendiri juga bagian dari pertarungan," balas Pak Ade Indra. Empu Randu merangkul pundakku dan sedikit memijat leherku. Aku tahu dia juga ingin menguatkanku. "Percayalah, kamu sudah melakukan jauh lebih banyak dari yang seharusnya seorang warga desa lakukan," kata Empu Randu. Mereka mengatakan semua itu dengan santai sembari menikmati tahu goreng yang tersaji di depan kami sembari menunggu menu utama. Aku bersyukur bisa kenal dengan ketiga orang hebat ini. Seandainya mereka membutuhkan pertolonganku, aku berjanji akan membantu mereka apapun yang terjadi. Sekarang masalahnya ini. Mas Brasma mengeluarkan sebuah medali dan meletakkannya di meja. "Medali loreng hitam?" tanya Empu Randu. Mas Brasma mengangguk. Ia menjelaskan bahwa medali itu adalah lambang dari pasukan utama salah seorang patih kerajaan, Patih Singo Ireng. Aku tidak bisa membayangkan jika ternyata dialah yang berada di balik ini semua, ucap Pak De. "Apa pasti dia pelakunya, Pak De?" tanyaku polos. "Medali itu ditemukan di tubuh Warata. Itu artinya dia adalah sekutu Patih Singo Ireng," jelas Mas Brasma. "Kemungkinan bahwa dia dikambing hitamkan, misal dengan sengaja Watara membawa medali patih lain agar identitas patihnya aman?" tanyaku lagi. "Tidak semudah itu. Jumlah medali itu hanya sedikit dan dipegang oleh pimpinan prajurit. Merebutnya tidak semudah itu," jelas Empu Randu. Mas Brasma mengangguk memvalidasi ucapan Empu Randu. "Benar, tapi tidak bisa semata-mata mendakwa Patih Singo Ireng
Setidaknya sekarang kita tahu harus mulai dari mana, ucap Pak D. Aku mengangguk dan memilih untuk mencoba menarik diri dari permasalahan ini. Sepertinya aku sudah ikut campur terlalu dalam dengan permasalahan kerajaan. Gimana kalau kamu berlatih di istana, di bawah pengawasan Mas Brasma langsung? Tawar Pak D. Saya jadi prajurit? Tanyaku memperjelas. Kalau kamu mau. Aku berpikir sejenak. Sama sekali tidak ada niatanku untuk berdiam di istana. Untuk hal ini aku berbeda dengan bapak. Maaf Pak D, saya di desa saja ngejagain ibu. Tapi kalau nanti tiba-tiba Pak D butuh bantuan, saya pasti segera datang, balasku. Pak D hanya mengangguk, seolah sudah mengetahui jawabanku. Kalau begitu, nanti aku pilihkan kuda untuk kamu bawa pulang. Mas ngerasa setelah ini akan ada pergolakan yang mungkin akan berimbas padamu atau desamu. Jelas Mas Brasma. Sama, aku juga berpikir hal yang sama. Tapi membawa pulang seekor kuda, aku khawatir hal itu bisa membuatku terlihat mencolok saat pulang. Tapi alasan yang diutarakan Mas Brasma membuatku tidak bisa menolaknya. Baik Mas, terima kasih. Tak lama kemudian, seorang pelayan mengetuk pintu dan meminta izin untuk menghantarkan makanan. Sekali lagi, makanan mewah terhidang di hadapanku. Semua makanan ini terasa begitu nikmat setelah kejadian semalam dan perutku tidak terisi sama sekali. Sepertinya hal itu juga berlaku terhadap Pak D, Mas Brasma, dan Mpu Randu juga. Aku mulai merasa bahwa tertutupnya makan siang kami bukan hanya karena perbincangan yang penting, melainkan agar tidak ada yang melihat bahwa seorang raja dan petinggi lainnya makan dengan cara yang kuanggap cukup barbar. Sungguh, aku menikmati momen makan siang ini. Sayangnya, saat kami baru saja menghabiskan makanan kami mendengar suara derap langkah kaki kuda yang mendekat ke arah kedai ini. Terjadi kericuhan yang cukup ramai di luar. Beberapa prajurit di luar terdengar sedang menahan orang itu. Tapi sepertinya orang itu menolak. Panglima Brasma, tolong Panglima. Terdengar suara seorang pria yang berteriak dari luar kedai. Mendengar ucapan itu pun, Mas Brasma meninggalkan mejanya dan menghampiri pintu. Kami yang sudah selesai makan pun ikut berdiri dan mengikutinya. Sudah, biarkan, buka saja pintunya, ucap Mas Brasma. Ada seorang prajurit dengan pakaian yang berbeda dari prajurit Mas Brasma datang dengan terengah-engah. Panglima, ini genting. Di wilayah timur, Patih Jatayu Ungu sudah menggantung puluhan warga di tengah desa, ucap prajurit itu. Tidak mungkin. Apa tujuan Patih Jatayu? Entah, belum pasti. Tapi beberapa prajurit ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah ritual, jelas prajurit itu. Mas Brasma pun meminta penjelasan yang lebih dalam mengenai kejadian itu. Prajurit itu ternyata adalah prajurit Mas Brasma yang ditugaskan di bawah pimpinan Patih Jatayu sebagai mata-mata. Tak hanya satu, tapi rupanya prajurit Mas Brasma juga tersebar di bawah patih-patih lainnya. Samar-samar, aku mulai mengerti struktur pemerintahan kerajaan Indrajaya. Kerajaan ini memiliki 4 patih yang terbagi menjadi 4 wilayah. Masing-masing memiliki julukannya sendiri-sendiri. Patih Singoireng menguasai wilayah barat. Patih Jatayu Ungu menguasai wilayah timur. Patih Penyu Putih menguasai pesisir selatan. Dan Patih Ulogni menguasai wilayah utara. Wilayah pusat diperintah oleh istana dengan 4 panglima yang langsung di bawah perintah Raja Indrajaya, Panglima Brasma, Panglima Mardaya, Panglima Girwana, dan Panglima Sadewo. Walau dibagi secara wilayah sisi kerajaan, tapi sebenarnya banyak wilayah yang tidak termasuk wilayah patih. Mereka hanya terfokus di desa-desa terpusat dengan populasi tinggi. Masih banyak desa di balik hutan yang tidak tersentuh patih manapun, seperti desaku. Sudah 3 hari, Patih Jatayu Ungu menggantung warga desa dan terus bertambah setiap harinya. Belum ada yang memastikan apa penyebabnya. Terlebih desa itu sekarang ditutup dan dijaga oleh prajurit Patih Jatayu dan tidak ada yang boleh keluar atau masuk, jelas prajurit itu. Pada Indra dan Mas Brasma pun saling memandang. Baru saja mereka mendapatkan petunjuk bahwa Patih Singoireng yang menjadi dalang di balik ilmu hitam di kerajaan. Tapi mereka malah mendapat kenyataan
bahwa Patih Jatayulah yang tengah melakukan ritual dengan mengorbankan warga desa. Laporanmu kami terima. Istirahatlah dan kembali ke pasukan Panglima Brasma. Jangan kembali ke pasukan Patih Jatayu lagi. Perintah Pak D. Indra. Siap, terima kasih yang mulia, ucapnya. Ia pun meninggalkan kedai dan wajah Pak D dan Mas Brasma semakin bingung. Sudah, ini sama saja. Kita tetap harus menyelidiki seperti rencana pertama. Tapi sebelumnya, aku harus ke wilayah timur untuk memastikan perbuatan Patih Jatayu, ucap Pak D. 1 bulan, ucap Mas Brasma. 1 bulan? Aku tidak mengerti apa maksud dari Mas Brasma. 1 bulan lagi saya akan memulai konfrontasi yang akan memancing keempat patih. Di situ yang mulia bisa mendapat petunjuk yang bisa memastikan siapa patih yang benar-benar menjadi masalah kita. Lanjut Mas Brasma. Kau yakin? Saya yakin yang mulia. Dalam 1 bulan saya akan melatih prajurit saya untuk persiapan rencana itu. Setelah menjelaskan kepada Pak D. Indra, Mas Brasma pun menoleh ke arahku. Persiapkan dirimu juga. Saat rencanaku terjadi, mungkin akan berimbas ke desamu. Saat itu kau harus sudah siap untuk melindungi desa. Jelas Mas Brasma. Aku mengangguk mengerti. Sepertinya pertarunganku masih akan berlanjut. Saat itu pusaka yang kujanjikan akan kuserahkan padamu, tambah Burandu. Sekali lagi aku mengangguk. Di kedai itulah akhirnya kami berpisah. Rombongan Mas Brasma dan Pak D segera meninggalkan desa. Sementara Burandu pergi kembali ke kediamannya. Ia juga terlihat gelisah, tapi aku tahu bahwa ia punya pertarungannya sendiri. Benar seperti dugaanku, suara kuda yang kunaiki memancing perhatian warga desa. Aku pun memutuskan untuk turun dan berjalan kaki dengan memandu kuda yang sebelumnya kunaiki. Putra, beli kuda? Tanya salah seorang warga. Enggak, punya kenalan. Dia nitip untuk diurus, balasku. Aku pun bergegas dan secepatnya kembali ke rumah untuk menemui ibu. Aroma masakan sudah tercium dari kejauhan. Aku pun mengikat kuda yang dibawa di pohon depan rumah dan segera menghampiri ibu. Tok tok tok. Kula nuwun. Aku mendengar suara ibu melangkah, dengan cepat meninggalkan masakannya dan menghampiri pintu depan. Ia pun membukakan pintu dan tidak mendapati siapapun di sana. Dengan wajah bingung, ibu kembali ke dapur. Namun kali ini, ia mendapatiku sedang melahap sepiring nasi dengan sayur lodeh dan ikan asin yang kuambil diam-diam dari kompor. Ibu menoleh ke arah jendela yang terbuka dan menggeleng melihatku. Ya ampun Lele, ada pintu kok masuk lewat jendela, ucap ibu. Enggak apa-apa bu, enak lewat jendela, lebih dekat sama makanan, balasku sembari mengunyah makanan menumpuk di mulutku. Aku memakan dengan lahap masakan ibu yang sebenarnya masih cukup panas ini. Ibu hanya menatapku sembari tersenyum. Samar-samar aku melihat matanya berkaca-kaca menatapku. Aku memang sengaja masuk dengan cara ini agar tidak perlu menjelaskan begitu banyak hal yang kualami sebelumnya. Karena aku yakin ibu pasti akan khawatir. Setelah mengusap sedikit air matanya, ibu pun berjalan mendekatiku dan mengacak-acak rambutku. Yowes, makan yang banyak Le. Habis itu biar ibu obatin luka-luka kamu, kata ibu yang juga mengambilkanku gelas bambu berisi air minum. Ia hanya duduk di sisi lain meja sembari menatapku menikmati masakannya dengan lahap. Di sisi lain, sebuah hutan terpampang di hadapanku. Aku tidak punya waktu banyak, hanya 1 bulan untuk memperkuat diri. Ibu sudah mengizinkanku untuk berlatih di hutan, namun ia memintaku untuk pulang beberapa hari sekali. Aku pun menyanggupinya. Rimbunya pepohonan tersibak angin yang berembus dengan kencang. Cahaya rembulan bersinar menembus dedaunan, menemaniku yang bercucuran peluh, melatih setiap gerakanku. Namun suara-suara hutan tak mampu menutupi suara teriakan yang menggema. Suara itu yang kutunggu. Kalau ada seseorang yang bisa membuatku lebih kuat, itu adalah dia. Seseorang yang dulunya adalah seorang patih perkasa yang disegani oleh raja di kerajaan ini. Seorang pendekar yang mengasingkan diri untuk melindungi manusia dari dirinya. Hanya dia yang bisa. Ayahku, Widarpada Yusambara. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kita akan lanjut pergi ke season 2, Tanding Sukmo.
Tapi mungkin bukan dalam waktu dekat. Mungkin bulan depan setelah habis lebaran ya, atau depannya lagi. Pokoknya tunggu saja ya. Saya pamit dulu. Terima kasih Mas Yoseta. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak ini hingga selesai di Fakta Sejarah versi Fakta Sejarah. Saya pamit ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.